Sain UU, tasain UU, yang artinya, halo Urbaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Ketopek, CEO S1 Rebahan Indonesia. Sebagai seorang pengangguran dan beban keluarga, di video kali ini saya akan melanjutkan merangkum lagi drama Korea yang berjudul Fight for My Way, di mana kali ini adalah episode ke-9. Jadi langsung saja untuk mempersingkat durasi, karena habis ini saya mau makan malam bersama Anastasia Kosasih. Seperti biasa, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton, dan inilah alur ceritanya. Film dibuka dengan Era yang datang ke pertandingan Kodoman, di mana selama pertandingan, Era ketakutan dan khawatir dengan Kodoman, makanya dia menutup telinganya. Dan setelah selesai bertanding, Kodoman menemui Era di kursi penonton dan mengatakan kalau Era cantik bahkan saat menangis. Akhirnya, Kodoman menggandeng Era untuk keluar dari sana. Kodoman juga mengatakan kalau jantungnya berdebar-debar dan melihat Era sangat cantik, sehingga dia ingin merangkul dan melamun bersama Era. Melihat Era, Kodoman ingin menciumnya. Jelas saja Era jadi salting karena itu. Tiba-tiba saja pelatihnya ada di samping Kodoman. Di lain sisi, Haejin yang mengetahui kalau Sulhye memanggil Joman dengan sebutan sayang, kini sedang tidur di pangkuan Sulhye karena terlalu mabuk malam itu. Haejin mengatakan dia sangat menyukai Joman, padahal di sana ada Sulhye. Akhirnya, ibu Haejin menelpon nomornya dan menjemput Haejin untuk pulang. Yang mana ibunya ternyata kenal dengan Joman dan ingin bertemu lagi dengan Joman. Pelatih Kodoman masih terharu dengan yang Kodoman lakukan hingga membuatnya ingin menangis dan ingin memeluk Kodoman. Dan mereka pun akhirnya berpelukan. 또 그렇게 울게 해요? 됐다고 야 이거 내 새끼 잡혀요. Pada saat itu tiba-tiba saja ibu kos lewat dan menghampiri mereka dan menyuruhnya untuk memindahkan mobil sebelum melanjutkan berpelukan lagi. Pagi harinya saat sarapan, Kodoman disuapi oleh 3 temannya dengan lauk yang berbeda, dan itu membuat Kodoman sangat senang dan terharu. Era yang kini jadi pengangguran seperti saya, pagi itu menelpon ayahnya. Namun, ayahnya malah khawatir dengan Era dan ingin memberinya uang untuk bertahan hidup. Namun Era tidak ingin ayahnya memberikan dia uang, yang mana harusnya malah Era yang memberikan ayahnya uang. Ibu kos yang ada di sana menguping apa yang dibicarakan Era dengan ayahnya. Kodoman yang mendapatkan notifikasi kalau uang hasil pertandingannya sudah masuk, langsung mengeceknya ke ATM. Yang mana ternyata jumlahnya sangat banyak, hingga membuatnya terharu dan senang sekali. Dan dia pun langsung menelpon ibunya karena mengirimnya uang hasil pertandingannya. Kodoman juga membelikan sebuah sepatu untuk adiknya di rumah yang sedang lumpuh sebagai hadiah. Sulhye dan Joman sedang berciuman di tangga darurat, tapi tiba-tiba saja Haejin datang sehingga mereka langsung pergi dari sana. Kodoman menemui pelatihnya untuk memberikannya uang secara diam-diam. Namun pelatihnya malah menyuruhnya untuk melakukan pertunjukan di festival kerang besok agar bisa mendapatkan uang lagi. 사장님 나도 사장님. 사장 회장 아주 난리가 나 얼마나 드릴까? Malamnya, mereka berkumpul di atas kos-kosan sambil minum-minum dan ngobrol-ngobrol, di mana Kodoman membelikan sebuah boneka kepada Sulhye. Sedangkan Joman, dia dibelikan sebuah skin yang mahal untuk game di HP-nya. Sedangkan Era, dia hanya dibelikan sebuah hammock sehingga Era memukul Kodoman. Kodoman mengajak Era ke sebuah tempat dan Kodoman membelikan sebuah cincin emas murni kepada Era yang menurutnya cocok untuk investasi bagi Era. Hal itu tentu saja membuat Era kaget, senang tapi juga kesal. 요즘 세상에 수건을 가 있잖아 또 돌반지 다 털렸어 요즘 금값이 좋더라 Paginya, saat Sulhye sedang mendandani Era untuk persiapan wawancara, Kodoman datang ke sana dengan membelikan sebuah makanan ringan untuk dimakan teman-temannya. Dan mereka berempat pun siap untuk menjalani kegiatan mereka masing-masing. 콜!
Go. Kodoman pada akhirnya mulai belajar jujitsu untuk membuatnya lebih kuat lagi dalam bertanding. Tiba-tiba saja pelatihnya datang dan mengajak Kodoman untuk berangkat ke festival kerang. Di lain sisi, Joman sedang melakukan siaran langsung untuk produk kimchi-nya. Namun ada sedikit masalah karena salah satu pemerannya alergi daging. Sehingga tim kreatif meminta Joman dan Haejin untuk menggantikannya agar lebih bagus lagi karena jadi seperti suami istri. Saat Sulhye melihat tayangan itu, dia pun langsung marah dan pergi menuju ke ruang siaran untuk ikut masuk ke dalam siaran itu. Dan tak diduga ternyata pesanan makanan itu semakin bertambah. 지금 보시는 것처럼 와, 가족분들이 나와 대박. 계신 저거 다 주시고요. Saat Era tes wawancara, ternyata ada Heiran di sana. Yang mana Era malah dipermalukan dan diremehkan oleh pewawancara yang membuat Era kesal dan meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba saja, Heiran mengejarnya untuk mengintimidasi Era, namun Era tidak takut bahkan percaya dia suatu saat akan melampaui Heiran. Era juga langsung menelpon Kodoman karena ingin ikut dengannya dan malam ini dia tidak ingin tidur di rumah. Jelas saja itu membuat Kodoman langsung kaget. Di lain sisi, Joman akhirnya berhasil dalam siaran langsungnya dan ternyata kenapa dia bisa dipromosikan menangani produk ini adalah karena ibunya Haejin yang memintanya. Saat menyadari Sulhye ada di sana, ibu Haejin mencoba bertanya tapi Sulhye hanya diam saja. Sempat berpikir untuk mengatakan semuanya dengan jujur, tapi itu hanya di bayangan Sulhye saja. Namun tiba-tiba, Joman mengatakan kepada semua orang yang ada di sana kalau Sulhye adalah pacarnya. Jelas saja orang-orang di sana kaget dengan itu. 예진 씨도 Era akhirnya sampai di tempat festival kerang dan melihat pertunjukan taekwondo Kodoman dan timnya. Namun tiba-tiba pembawa acara di sana merasa mual dan tidak bisa melanjutkan acara itu, sehingga membuat semuanya jadi kacau. Namun Era tiba-tiba datang dan menawarkan diri untuk menggantikan pembawa acara itu. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Era diberikan kesempatan itu. Dengan senang dan semangat, Era membuat acara festival itu menjadi meriah dan menyenangkan, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. 아주 물건이시. 벽파단이랑 저 MC가 Malamnya, Era menelpon ayahnya untuk memberitahu apa yang dia lakukan hari ini dan mengundang ayahnya untuk datang besok ke festival kerang untuk melihatnya. Mereka semua juga makan-makan bersama malam itu, di mana Era sempat membuat mereka semua kaget dengan suara dan sikap manjanya. 너 집에 가. 이번에 언제까지 오빠? Sehingga Kodoman mengajaknya pergi dari sana. Yang mana Kodoman tak sengaja mengatakan kalau Era sangat imut saat berbicara manja. Jelas saja itu membuat Era sangat kaget. Mereka berdua akhirnya mencari kamar penginapan untuk tidur malam ini, di mana kamar mereka saling berhadap-hadapan. Dan Era menggoda Kodoman dengan mengatakan kalau dia ketakutan apa Kodoman mau tidur dengannya. Jelas saja itu membuat Kodoman kaget. Selesai mandi, Era merasakan ada sesuatu yang mengawasinya dan ternyata itu adalah kecoa. Dengan cepat, dia langsung membunuh kecoa itu. Tiba-tiba saja, Kodoman mengetuk pintunya dan masuk ke kamar Era dengan ketakutan karena di kamarnya banyak kecoa. Akhirnya, Kodoman tidur di kamar yang sama dengan Era malam itu. 앞에 한 마리 더 있다. Di mana mereka menjadi canggung saat itu. Saat tahu telinga Kodoman sakit karena latihan, Era langsung memegangnya dan mengelus-ngelusnya hingga membuat Kodoman salah tingkah. Paginya, ternyata kamar Era sudah berantakan bekas tisu, soju, dan alkohol, di mana Era dan Kodoman ternyata tidur bersama dalam satu selimut. Era yang menyadari itu pun kaget dan film pun selesai. Lanjut episode 10.